Racikan Berita 1. Selamat sore. UI Watch hadir kembali di sini di tengah-tengah kita. Di samping kiri saya ada tidak asing lagi, ada Bang Juju Purwanto. Selamat sore. Apa kabar Bang Juju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kesempatan ini saya juga mengucapkan selamat panjang umur kepada saudara saya Vicky, ya. Mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Terima kasih. Ini. Selamat ulang tahun hari ini, bertepatan dengan hari ini ulang tahun. Terima kasih ya Bangku, terima kasih ya Allah. Didoain, alhamdulillah. Bang, hari ini ramai sekali Bang. Tema hari ini kita akan angkat mengenai Bandan, Cyber dan Sandi Negara, ya, mengenai akun Fufufafa. Pemirsa, di sore ini kita melihat beberapa hari terakhir ini menjelang 11 hari lagi lengsernya Jokowi, ya, semakin deras mengalir. Itu soal akun Fufufafa. Yang kita tahu adalah di balik itu baru praduga katanya saudara Gibran, ya. Sekarang ini ada statement dari Badan Sandi dan Cyber Negara, ya kan? Menurut Bang Juju sebagai pakar hukum, apakah benar Badan Sandi Negara ini menentukan kalau saudara Gibran yang mempunyai akun Fufufafa? Silakan Bang Juju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan Vicky. Ya, betul sekali bahwa akhir-akhir ini, terutama dalam seminggu terakhir ini, begitu ramai, begitu gencar ya isu tentang akun Fufufafa, Ya. yang disinyalir adalah sebetulnya dimiliki oleh Gibran, saudara Gibran, ya, disinyalir ya seperti itu. Tapi sampai dengan detik ini yang bersangkutan tetap tidak mengakui, kan begitu. Nah, seharusnya pihak-pihak yang berkompeten atau berwenang terhadap persoalan ITE gitu, informasi transaksi dan elektronika, itu sudah punya wewenang untuk memeriksa akun tersebut, ya. Pihak-pihak yang terlibat itu harus dipanggil dan diperiksa. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau saya kebetulan saya juga sebagai advokat, saya sering sekali mendampingi orang-orang pihak kita yang katakanlah sebagai oposisi, ya, entah itu dari ulama, entah itu dari tokoh masyarakat, entah dari aktivis. Itu langsung aja kalau ada hal-hal yang kira-kira berbau-bau akun yang melawan pemerintah, langsung dipanggil. Nah, ini kan sudah jelas ya. Sudah jelas ada indikasi bahwa kira-kira 5-10 tahun lalu bahwa akun-akun kontak-kontak yang namanya akun Fufufafa itu begitu kan disinyalir milik si Gibran. Ya. Walaupun sampai detik ini dia tidak mengakui. Nah, kan sudah sekian minggu ini dia diakui. Kenapa pihak yang berwenang tidak segera memanggil untuk mengkonfirmasi, untuk memperjelas kasus ini? Siapa-siapa yang kira-kira diduga untuk terlibat kasus ini? Apakah yang bersangkutan anak presiden sehingga kebal hukum? Nggak bisa begitu dong, ya. Ya, equality before the law, kesamaan ajas hukum di mata hukum kepada setiap orang sesuai dengan dicantumkan konstitusi kita, ya. Undang-Undang 45 itu sama di muka hukum semua. Harusnya diperiksa, dikonfirmasi begitu. Oke, terima kasih Bang Juju. Saya tambahkan, saya mau tanya Bang, apakah benar sudah dipanggil oleh Bareskrim? Laporannya sudah masuk Bareskrim, saya dengar kemarin. Silakan Bang. Kalau pemanggilan dari Bareskrim itu tidak ada, malah rekan saya, teman saya, ya, Roy Suryo, yang mengungkapkan bahwa 99,9% ya itu adalah akun miliknya Gibran itu, walaupun 5 tahun 10 tahun yang lalu, ya. Seorang Roy Suryo saja yang ahli telematika saja bisa mengatakan demikian. Tentunya Badan Cyber Nasional tadi ya pasti punya kecanggihan yang lebih canggih dari seorang Roy Suryo dong. Yang masalahnya political will, keinginan politik dari Badan Cyber yang berwenang, Badan Cyber Negara, mau nggak memeriksa kasus itu. Ini udah berjalan 1 bulan lebih loh isu ini bergulir. Betul. Tapi tidak ada pihak dari negara atau apapun kalaupun membantah, ya buktikan begitu. Jangan dibiarkan, malah seorang Roy Suryo ada yang melaporkan ke Mabes Polri, begitu ya, bahwa beliau akan dipanggil. Tapi Roy Suryo itu menantang, aku panggil saya akan klarifikasi, sehingga jelas.
Nggak dipanggil. Tapi belum sampai sekarang belum dipanggil. Nggak berani. Ya kan lucu ya. Katanya equality betul tadi nggak jelas diterapkan pada sama pada setiap warga negara, Bang. Pak Iki. Oke, Bang. Memang dalam hal ini pemirsa, kasus Fufafa menjelang lengser Jokowi 11 hari. 10 hari ya berarti ya sekarang ya. 10 hari. Tinggal 10 hari lagi. Ini sangat-sangat rawan. Ya, Bang ya. Semua masyarakat di pojok manapun dari Sabang sampai Merauke selalu membicarakan soal akun Fufafa. Ya. Karena tidak menginginkan Saudara Gibran untuk naik. Bahkan ada sebagian kemarin demo, Bang, tidak ingin Gibran dilantik untuk jadi wapres. Kalau sampai Gibran dilantik, ini akan chaos katanya, bisa rame. Nah, menurut Abang bagaimana ini, Bang? Iya, di undang-undang pemilu kita ya di nomor 7 tahun 2017 itu kan juga tercantum di salah satu klausulnya bahwa seorang calon presiden kah atau wakil presiden itu harus mempunyai karakter gitu kan, kepribadian yang bersih ya, clear and clean lah katakanlah seperti itu. Clear. Jadi tidak terkait atau tersangkut kasus apapun begitu sebelum dilantik. Nah, ini pelantikan ini tinggal 8 hari ya, tinggal 8 hari lagi, jadi 10 hari atau 10 hari begitu. Nah, seorang Gibran ini masih disinyalir gitu, disinyalir kuat terkait hal-hal yang tidak baik karakternya, ya pribadinya, kepribadiannya. Ada yang mengatakan seorang profesor juga, wah itu kan sudah lewat, sudah lama, 5 tahun, 10 tahun yang lalu, sudahlah dilupakan. Nggak bisa begitu. Kalau pribadi orang tuh melekat kepada seseorang, ya, apalagi pidana. Kalau seseorang telah melakukan tindak pidana 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, tetap saja dia narapidana atau pernah dihukum. Itu tidak bisa dihilangkan begitu saja. Ya seperti itu. Nah, oleh karenanya seorang Gibran tadi supaya clean and clear tadi, ya tetap harus segera diperiksa, dipanggil untuk mengklarifikasi. Seperti saya katakan tadi, kalau orang biasa cepat sekali ya pihak yang berwenang, pihak aparat itu memanggil. Sedemikian rupa. Iya, seorang Suryo malah menantang, silakan panggil saya saja. Saya akan klarifikasi kepada pihak Polri apa yang terjadi, dan Polri wajib membuktikan karena ini sifatnya pidana umum, bukan pidana khusus atau harus memerlukan laporan, tidak memerlukan laporan, ini pidana umum. Jadi pihak aparat negara berhak memanggil atau mengklarifikasi kasus ini, begitu. Berarti kemungkinan Gibran dipanggil dalam waktu dekat tidak tercapai, atau apakah nanti setelah dilantik baru dipanggil lagi, Bang? Bisa gak, Bang, seperti itu, Bang? Ya, kita tidak tahu ya politik saat ini ya, politik hukum lah katakanlah begitu. Kalau seorang kalau seorang katakanlah sekarang calon presiden karena belum dilantik ya, Pak Prabowo gitu, mempunyai tetap juga mempunyai keinginan politik yang bersih ya, clear and clean government tadi. Tentu beliau walaupun setelah dilantik katakanlah tanggal 20 nanti, 20 Oktober nanti setelah dilantik, seorang Gibran misalnya dilantik ya sebagai wakil presiden, ya tetap saja bisa dilakukan pemeriksaan. Tapi saya perhatikan, saya lihat masyarakat banyak itu menghendaki demonstrasi di mana-mana agar saudara Gibran dipanggil, diperiksa untuk status ini. Harus seperti itu. Dan ini kalangan mahasiswa atau aktivis serius ini. Mereka menghendaki agar terutama saudara Gibran ya untuk diperiksa begitu. Oke. Cukup jelas ya, pemirsa. Cukup jelas ini keterangan dari ahli hukum dari UI Watch, Saudara Jujuk Purwantoro. Oke, satu hal lagi, Bang. Sekarang di luar itu nih kasusnya, ya. Ini juga lagi heboh dan ramai sekali. Bahkan kesannya kayak jadi prank, padahal sebenarnya bukan prank, Bang. Ya. Kemarin, Bang, ramai-ramai orang ingin ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ya. Ada yang menggugat itu ya? Ada yang menggugat, ya kan? Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ramai doyong-doyong ke sana, ya kan? Tiba-tiba sampai sana, isunya yang terjadi pada hari itu adalah semua hakim di seluruh Indonesia, mereka menuntut kenaikan gaji. Ya kan? Jadi mereka cuti.
Masa cuti jadi cuti nasional gimana bang bahasanya bang? Terus apakah benar bisa begitu? Apakah memang di selama rezim ini tidak pernah dibayar nih? Hah? Rezim tidak ngegaji atau nggak pernah dinaikin gaji nih rezim gimana cerita nih? Hah? Rezimnya Jokowi ini semua hakim demo bang. Setelah Menuntut 12 tahun ya? 12 tahun. Mereka tidak jadi dari mulai terakhirnya SBY ya, pemerintahan SBY sampai dengan rezimnya Jokowi. Tidak pernah naik gaji selama 12 tahun. Nah, bagaimana pandangan Abang dari kacamata hukum? Silakan. Iya benar juga ya, mungkin dalam tanda kutip istilah saya mungkin terlupakan ya untuk profesi seorang hakim ini. Maksudnya ya 12 tahun, jadi sebelum Jokowi menduduki jabatannya, hakim udah nggak pernah naik gajinya seperti itu. Itu memang betul. Oleh karenanya mereka kemarin sudah berkunjung ke DPR juga, sudah berkunjung ke Mahkamah Agung begitu ya. Kelihatannya ada tanda-tanda akan diperbaiki oleh seorang Prabowo ya, Prabowo Subianto, kira-kira begitu janjinya. Tapi menyangkut persidangan kemarin itu memang persidangan yang sifatnya reguler artinya untuk publik yang biasa memang ditunda sampai minggu depan. Tapi khusus untuk gugatan Jokowi karena menyangkut kepentingan publik itu memang dibuka. Jadi sifatnya dibuka persidangannya karena di situ hanya untuk memeriksa ya persyaratan formal dari para penggugat dan tergugat. Jadi yang saya tahu dari pihak tergugat itu kuasanya belum ada seperti biasa. Jadi pengalaman saya juga begitu ya di pengadilan selalu kalau udah menyangkut Jokowi atau Presiden RI alasan macam-macam gitu ya. Entah dari mereka dikuasain oleh pihak kejaksaan ya, oleh pejabat yang lain gitu. Yang sebetulnya gugatannya teman-teman saya itu adalah menggugat secara pribadi Joko Widodo. Oleh karenanya dia tidak harus diwakili oleh jaksa, ya. Kalaupun atau dikuasakan kepada pihak personal Jokowi. Ya. Jadi kuasanya harusnya personal, tidak kuasa dari pihak kejaksaan. Oleh karenanya seperti biasa mundur lagi. Jadi kemarin pembukaan mundur, diundur lagi, diundur terus. Nah, kan pengalaman kita kan begitu. Iya, artinya kalau minggu depan beliau menghadirkan kuasa hukum secara personal pribadi ya mungkin bisa lanjut begitu. Kira-kira begitu. Tapi setelah Jokowi lengser. Iya dong. Tetap berjalan. Kira-kira begitu. Oke. Ya berarti setelah Jokowi lengser tuntutan tetap jalan kan? Oke. Tapi kita melihat apakah dengan nilai hutang ditinggalkan oleh Jokowi ya itu ada 11.000 triliun bang. Ya menurut ini dari teman-teman ekonomi nih, anak-anak ekonomi, ya kan? Gimana sama pandangan? Iya. Berat ini, kesian. Siapapun presidennya. Ekonomi ini, gimana? Siapapun mau jadi presiden sangat berat gitu. Ya untuk ngurusin ini bang. Ya karena hutang yang begitu banyak, aset kita banyak bang. Ya aset likuiditas banyak. Tapi data pengangguran kita juga semakin besar. Dengan nilai tukar rupiah terhadap US dollar yang bergantung terus di angka di atas 16.000. Sampai terakhir 16.400. Iya. Memang harus ada intervensi ya dari bank sentral dan sebagainya. Terus juga harus naikin tingkat suku banyak bang. Cara-cara untuk menaikkan menekan inflasi itu banyak sekali caranya. Tapi kita tidak jabarkan sekarang di sini. Tapi saya berpandangan dan saya melihat dari kacamata ekonomi sangat berat sekali. Ya kan? Siapapun, whatever itu presidennya, mau Prabowo, mau Anies, dia akan berat. Kenapa? Begitu besar hutang yang akan ditanggung beban, ya kan? Bahkan saya pernah menghitung lahirnya seorang bayi keluar dari rahim ibunya itu langsung menanggung hutang sekitar 30 juta, bang. 30 juta. Iya, dengan nilai hutang yang tinggi. Nah, di sini seorang Prabowo presiden terpilih, ya kan? Apakah sanggup? Dia mesti taruh jagoan-jagoannya di situ. Dan starting dia saya melihat isu yang beredar, dia malah mau naikkan beberapa menterinya. Jadi 38 menteri. Bahkan saya melihat banyak yang dipecah-pecah. Ya, ini terlalu buang-buang uang di situ. Sementara harusnya dia efisiensi secara ekonomi gitu. Salah satu beban berat bangsa Indonesia inilah masalah hutang. Ya, tadi disebutkan hutangnya sekian ratus triliun begitu. Dan sekian ribu triliun. Sekian ribu malah ya. 11.000. Dan anehnya hampir 11.000 Jokowi ini selalu terikat gitu ya. Ya, segala sesuatu termasuk juga tenaga kerja gitu ya. Itu kepada negara Cina.
sampai dia mengimpor tenaga kerja yang dulu zaman era saya menjadi aktivis perburuan begitu. Itu tidak mungkin kalau tenaga kerja biasa didatangkan ke Indonesia, kecuali tenaga skill. Kan begitu. Kalau sekarang tenaga bersih-bersih saja, tenaga di dapur saja datangnya dari Cina. Nah, ini jelas pelanggaran hukum gitu. Pelanggaran hukum menyengsarakan rakyat Indonesia. Jelas-jelas ya begitu ya. Betul. Ya. Dan rakyat harus melawan ini gitu. Harus melawan ini. Ya. Sulit memang. Jadi kesempatan kerja bangsa kita sekarang banyak pengangguran di Jakarta saja hampir 5 juta pengangguran seperti itu. Betul. Padahal negara atau Jokowi itu memberi kesempatan habis ya kepada People Republic of China. Betul. Kira-kira begitu. Nah, ini yang harus dihapuskan, harus diganti kebijakan seperti ini. Banyak Bang, policy yang dikeluarkan oleh Jokowi ini itu juga banyak yang harus dipangkas. Ya, saya nggak setuju Prabowo juga mengeluarkan sampai 38 menteri itu saya nggak setuju. Kenapa? Itu jadi pemborosan. Harusnya dia efisiensi dengan hutang begitu besar hampir 11.000 triliun, ya kan? Dengan currency atau mata uang itu naik, dengan rupiah melemah sampai 16.400. Tetangga kita, ya kan, 16.400 harusnya dia tekan itu. Ya, nggak bisa harusnya. Malaysia, betul. Singapura itu pementerinya cuma 20-an aja. Abang tahu di Malaysia minggu lalu kita baru turun 900 rupiah. Iya. Ya. Pertamax plus berarti 13 ribuan sekarang di Indonesia, di Jakarta. Di Kuala Lumpur BBM itu Bang, Pertamax plus yang 95. Abang tahu itu cuma nggak sampai 7.000, 6.900. Jauh sekali ya. Jauh. Itulah bedanya, sangat signifikan. Padahal minyaknya sama, barangnya dari Indonesia. Dan pemerintah pernah menjanjikan jika harga minyak dunia turun akan turunkan. Kita nggak pernah turun, yang ada adalah naik terus. Wah, ini mau penuh kebohongan publik ya. Penuh kebohongan publik. Jadi memang lain waktu next week kita akan bahas soal ekonomi. Bagaimana kita melihat dan menyikapi Presiden terpilih Prabowo ini. Kalau perlu Watch datang ketemu sama Prabowo. Kita sarankan semua bagaimana caranya untuk menekan efisiensi dari nilai hutang. Ya, karena sangat besar hutang ini. Oke, terima kasih pemirsa yang ada di pojok dari ujung Nusantara, dari ujung Sabang sampai Merauke, seluruh Nusantara, sampai ke Asia, sampai ke Belanda. Ya. Terima kasih sudah menonton semua yang ada dengan tayangan ini. Insya Allah saya Vicky Balfas dan sebelah kiri saya Juju Purwantoro. Terima kasih Bang Juju. Probitas, Veritas dan Justisia. Oke Bang, terima kasih Bang ya. Racikan Berita 1.